Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul di pagi yang cerah ini untuk menuntut ilmu bersama. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Sebelum memulai materi, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan Februari insyaallah bersama Ustadz Dr. Dadeng Rosidin. Yang kedua, undangan pengajian hari ini Ahad 20 Februari 2022 jam 1 siang sampai dengan selesai. Tempat di kantor bersama PC Persis Padalarang dan Otonom bersama Ustadz Dr. Andas Haji Hasim Suryadi. Yang kedua, hari ini Ahad 20 Februari 2022 jam setengah 7 malam sampai dengan selesai. Tempat Masjid As-Siddiq Balover Padalarang bersama Ustadz Haji Arif Rahman Hakim LC. Dan yang terakhir, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan jamaah sekalian, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan dari seluruh jamaah menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kepada seluruh jamaah dimohon untuk merapikan safnya dan mengisi saf yang kosong terlebih dahulu, serta senantiasa menetapkan protokol kesehatan terutama memakai masker selama kajian berlangsung. Karena Ustadz sudah sampai, kepada Ustadz dipersilakan waktu serta tempatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده من آخر الأنبياء والمرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakini atas kudrah, iradah, hidayah, inayah dan hidayahnya alhamdulillah pada kesempatan Ahad pagi ini Allah berkenan mempertemukan kita di majlis yang mulia dalam keadaan sehat afiat, zahir batin, dan berharap pahala, magfirah, ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menyebut asma-Nya, menyebut keagungannya, dan tentu saja senantiasa hanya menyembahnya. InsyaAllah kita semua hidup dengan Islam dan mati pun dengan Islam. Hadirin hadirat, sepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Ustadz pembina Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, yang saya muliakan. Kali kedua saya silaturahim dengan Bapak Ibu di sini. Tentu saja dengan izinnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini menjadi kuat hubungannya, karena memang pertemuan itu tujuannya adalah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Materi yang akan disampaikan terkait dengan interaksi hamba kita, ya, sebagai hamba dengan segala ujian dunia. Kita sepakat bahwa hidup di dunia ini adalah ujian, dan ujiannya tidak pernah berhenti sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita dan memisahkan ruh dengan jasad kita, barulah kita beristirahat. Mudah-mudahan kita kalau mati menjadi orang-orang yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala nikmat kubur. Pandemi bagi kita adalah ujian yang panjang. Rarasaan teh tedai leungit. Ti heula karuhuna. Ayeuna aya nu nyebutkeun indungna Omikron, aya oge nu nyebutkeun omna Omikron. Da ayeuna mah ka dokter oge nu mencret disebut Omikron nya Pak. Padahal nu kieu mah lain Omikron. Mencret nu kieu mah. Ujian begitu panjang. Saya kira semakin panjang ujian dari Allah, apabila kita menerimanya dengan penuh keimanan, maka disitulah akan datang pahala-pahala Allah. Bahasan saya insya Allah tujuannya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah kita bukan menurut versi katakanlah orang-orang sufi, bukan menurut orang-orang yang menurut kita punya kekuatan spiritual, punya kekuatan gaib,
ya. Dan harus menggunakan biasanya sorban, jubah, gamis, kita apa adanya, sesuai dengan adat pada larang ya Bu. Kita di internal organisasi diberikan ajaran bahwa untuk mengenal Allah itu mustahil mengenalnya, karena zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Karena tidak ada yang serupa, maka kita langsung mempersepsikan mustahil Allah bisa diindra, tapi kita bisa makrifah, kita bisa mengenalnya. Melalui apa? Ya, utamanya adalah melalui pertama penyembahan yang konsisten, yang istiqomah. Kemudian yang kedua bisa ma'rifatullah itu dengan memahami sifat-sifatnya. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita terkait dengan sifat-sifat Allah. Karena dari sifat-sifat inilah kita akan ma'rifatullah. Kalau saya dengan bapak, dengan ibu bisa ma'rifah, bisa kenal, itu harus berjumpa, harus tatap muka. Karena di medsos tidak cukup. Ya, dan di medsos mah wajah kita, profil kita bebeakan diedit. Padahal kenyataannya tidak seindah pada waktunya, ya Bu. Iya. Hayo we diedit foto urang. Ari beungeut urang tara wudu-wudu acan. Nah, ketika kita berjumpa tatap muka, maka paling tidak ada beberapa ciri, ada beberapa sifat yang kita kenali dari sahabat kita, dari teman kita, hingga akhirnya kita ma'rifah, kenal, ya. Nah, kita ma'rifah dengan Allah ini antara lain adalah dengan cara interaksi dengan segala ujian yang Allah datangkan kepada kita. Saya kira siapapun kalau menyatakan iya ujian ti Allah, itu adalah puncak ma'rifah. Ya. Iya, dia mengatakan ini adalah ujian dari Allah, lalu dia terima dengan lapang dan tetap husnuzon pada Allah, itulah ma'rifah. Ya, naon deui atuh dapatnya? Rek kumaha deui teorina. Dan saya kira mempersepsikan itu adalah dari Allah, eta teh lain menang gampang. Menang susah Pak. Banyak orang yang gagal kemudian meninggalkan Tuhannya. Ateis ya. Orang yang tidak gagal mau ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari orang mah lain nabi, orang mah lain rasul. Ya. Kalau kita ngaku rasul paling rasul KW-nya Pak. Kalau ngaku wali, wali naonnya Pak? Wali songo, wali naon gitu ta. Sanes. Nah, dari interaksi berbagai ujian hidup yang Allah datangkan kepada kita, insya Allah kita akan mengatakan ini adalah dari Allah. Nah, saya akan coba menyampaikan satu penelitian ringkas dari seorang Syekh Al-Sayyid Murad Salamah dalam artikelnya, bahwa kaitannya ujian dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran bagi hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, paling tidak mencakup 5 hal. Yang pertama istilahnya adalah al-ibtila bitakalif asyariyah, ujian yang berupa hukum-hukum syar'i kepada hamba-hambanya yang mukallaf, seperti sholat ya Bu, saum, itu kan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita konsisten melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita ini berarti orang-orang yang lulus uji dari segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga meninggalkan segala larangannya. Kenapa kita sampai hari ini tidak mau meminum khamar dan sejenisnya? Lain teu boga duit, tapi karena saya yakin ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pan Allahna teu katinggalinya Pak. Iya, karena kita sudah ma'rifatullah dengan segala dimensi basyariah kemanusiaan. Da bujeng-bujeng Allah atuh jin ge teu katinggalinya Pak. Cing di dieu kantos aya nu ningali jin. Nya. Laras, paling-paling oge aya nu ngangge jaket jin nya Bu. Baju jin kan gitu. Malah di Cihamplas aya pabrikna, pabrik jin. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mentasarrufkan. Ya, artinya di tasarruf itu bisa jadi bukan sesuatu yang sebenarnya ya Pak. Ya, lain jinu sebenarnya lah berarti ditasarrufkan. Kan Nabi seringkali melihat malaikat itu dalam bentuk yang ditasarrufkan. Hanya beberapa kali saja beliau melihat wujud aslinya ya Pak. Kebanyakan nyamarlah kalau kata orang mah, atau ditasarrufkan dalam bentuk yang lain. Nah ternyata jin juga sering mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Sapertos tadi, komo upami makhraj naras, ya Bu, dibaca dengan tartil. Insya Allah jin teh ngabandungan bacaan Quran kita ngan teu katingali. Dalamun katingali mah ibu gerewas. Nuju ngaos antang kieu nya komo nu diaosna teh qul uhiya ilayya annahu nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin yang benar yang soleh mah takjub dengan bacaan Al-Qur'an. Matak ulah sieun ku jin. Jin ngabandungan urang teu nyahoan. Dalam meningali masih gana moal maca Quran. Oh, jadi jelema nu tara maca Quran teh kitu sigana mah. Sieun didatangan ku jin. Ya. Balik deui kana laptop. Bahwa kita diuji oleh Allah dengan segala ketentuan syar'i. Alhamdulillah salat saum atas jalannya Pak. Tinggal panginten hukum-hukum yang lain, hukum kisos, hukum hududnya Pak, itu yang masih belum bisa kita laksanakan. Kita juga pernah kagum dengan pemikiran Allahu yarham Syekh Ali Jabernya Pak, ketika dalam pidatonya yang dipotong statement yang begitu luar biasa bahwa kelak yang akan menjadi presiden negeri ini adalah seorang hafiz Quran. Ya, kita yakin kalau seseorang itu menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi apapun, dia adalah seorang hafiz. Seorang hafiz mah dina hatena Quran, dina pikiranana Quran. Jadi ketika dia menyelesaikan persoalan-persoalan termasuk persoalan negara, provinsi, maka dia akan selalu merujuk Al-Quran karena dia sudah ma'rifah dengan Quran, sudah terasa efeknya. Wajar kalau kemudian orang-orang yang anti agama tidak menghendaki orang-orang yang hafiz menjadi pemimpin. Bakariweuh maneh nanya Pak, bakariweuh. Sok iraha Indonesia dipimpin ku orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Moal aya, dah pasti banyak penghalangnya. Di Mesir ogenya Pak dipimpin oleh hafiz Al-Quran. Telami pannya Pak, telami etate di Mesir komo diura. Nah, tapi punten bilih radikal ya mapanya tong diteraskeun lah. Memang ia bisa jadi masalah. Jadi masalah di negeri orang. Itu yang pertama. Jadi segala hukum syar'i yang Allah bebankan kepada kita itu hakikatnya adalah ujian. Insya Allah kalau kita lulus surga pahalanya, ya Pak. Gitu. Yang kedua, ujian itu berbentuk berbagai kenikmatan.
Al-ibtila bin ni'amil kathrati rizki al khair. Jadi seorang hamba akan diuji oleh Allah dengan segala kenikmatan, zahir batin, nikmat uang, nikmat makan, nikmat minum, nikmat berhubungan, dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Seueur pisan nikmat teh. Karenanya disebut Al-Kautsar. Saking banyaknya, Al-Katsir banyak. Banyak pisan Al-Kautsarnya, Pak. Iya, inna a'tainakal kautsar fasholli. Iya. Nikmat teh begitu banyak. Karena itu syukuri dengan fasholli. Nah, sholli di sini bisa sholat, bisa berdoa, bisa bersyukur, apapun. Ya, Pak. Insya Allah itu bagian dari syukur nikmat. Nah, jadi kalau Allah menguji dengan berbagai macam kenikmatan, maka orang yang lulus uji dia akan senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Ya, Bu. Lamila lagasan menak jodona, alhamdulillah. Terus dikantun ku bojo, dikantun ku caroge, alhamdulillah. Ya, lulus kan? Lulus. Da urang teh hirup duaan teh henteu gampilnya, Bu. Ya. Dan nikah mah ngahijikeun anu beda. Dan ngahijikeun nu sarua mah naon? Lain kawinnya, Pak, lain nikah. Ya. Nikah itu adalah menyatukan dua manusia yang berbeda. Beda segala-galana. Nah, jadi dengan berbagai nikmat ini kuncinya adalah kalau kita lulus uji, insya Allah kita akan senantiasa bersyukur. Ya. Ustadz Rahmat Najib guru urang sok nyontoan. Jelema nu teu syukur nikmat mah dibere bala-bala oge. Aing mah bala-bala we cenah dahar. Bari behak. Padahal bala-bala teh ngeunahnya, Pak. Nah atuh. Komo eueuhna naonnya, Bu? Aya bala-bala haneut keneh. Dan nikmat atuh luar biasa, alhabatan stik. Alabatan wagyu, wagyu mah impian, ieu mah kenyataan. Yang ngeunah ieu atuh. Ulah ieu mah dipoyok. Tuh ibu oge. Teu asa-asa nyebut lebok cenah gitu. Dan nikmat atuh ieu we Ciherang, Pak, ari haus mah nikmat. Komo ti koro garing mah alah. Nikmat cai teh ngageleser. Asa cai ti talaga Nabi cenah kitu. Ngahayal teh. Yakeun wae. Insyaallah. Dan semakin baik kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan semakin berhutang kepada kita untuk membalas dengan yang lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Tuh Allah berjanji. Jadi syukur teh kudu loba seni nanya, Pak. Harus banyak seni nah. Ulah alhamdulillah. Ya. Harus dengan berbagai seni lah. Ya. Syukur kan kabar udake tah naon cenah, Pak, masihan artos Bapak boga kabunga. Oh gitu nya atuh, Pak, sami-sami. Insyaallah ekspresikan rasa syukur itu dengan berbagai hal. Ada mah tuangeun, ada mah leueuteun ya, Pak. Iya, dengan berbagai ekspresi insyaallah Allah akan semakin senang. Karena ya ketika Allah memberi sesuatu lalu kita berterima kasih kepadanya dan dia kemudian melakukan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Wa amma bini mati rabbika fahadits. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujian itu berbentuk syada'id wal masaib. Al-ibtila bisyada'id wal masaib. Ujian itu berupa kesulitan dan juga musibah, ya. Dan Allah juga menyatakan bahwa tidaklah musibah itu turun kecuali karena ulah manusia itu sendiri. Kita sedih saat melihat gunung-gunung yang semakin tidak hijau laginya, Pak. Termasuk juga Kalimantan yang dulunya merupakan paru-paru dunia, sekarang menjadi rupa-rupa masalah nate kamari banjir. Karena memang terus dirubah habitatnya, dirubah kondisinya. Ini bahaya. Nah, bagi seorang ahli katakanlah lingkungan, makrifah dengan Allahnya itu bukan sesuatu yang kumaha gitu ya, pengalaman spiritual, tidak.
Tapi seorang yang ma'rifatullah adalah dia mampu menyampaikan pesan-pesan dan juga ilmu serta penelitiannya kepada pihak-pihak terkait, terutama pemimpin, dan hasil penelitiannya itu diterima oleh pemimpin sehingga menjadi kebijakan. Ya contohnya kialah di kabupaten kan betapa banyak lahan-lahan sawah dirubah jadi perumahan. Ya, sehingga air itu kan ya wajar lamun ayeuna ngeuyeumbeunnya Pak, ngumplang. Kalau orang yang ma'rifatullah dia tidak akan pernah merusak. Ta eta ma'rifatullah teh Pak, lain dihartian kumaha gitu, make sorban bisa ningali itu, bisa ningali ieu. Keur naon bisa ningali makhluk nu aneh luar biasa ari kalakuan angger teu aya manfaat namanya Pak. Iya. Ma'rifatullah tuh paham apa yang Allah kehendaki tentang dunia ini, dia paham. Allah berfirman, kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi. Etanya Pak, perintah nate. Wala tufsidul ya fil ard. Allah melarang kepada kita, janganlah kamu membuat kerusakan. Orang yang ma'rifatullah tidak akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tapi nu teu ma'rifatullah mah nya oge sok salatnya Pak. Alah cenah kitu paling banjir. Ai banjir unggal poe mana bikin ke motor palid, mobil palid kan riweuhnya Pak. Jadi sederhana sebenarnya, tidak usah neko-neko. Da make ilmu-ilmu nakarer itu mah ngaran urang teu kahartinya Pak. Sok urang cenah. Sok Bapak ningali jalmi anu sok mayunan jeung gelut jeung jin dina YouTube. Cing atuh ari gelut mah ulah jeung nu kitu nya Pak. Jeung jelema we deui gitu tah. Yang jelema deui. Da jin malamun urang bager manehna ge bager insyaallah. Jin mangaganggu urang lamun dina hate urang, dina pikiran urang teu aya Al-Qur'an, teu aya Allah, teu aya agama. Dari aya agama mah dina dada urang, dina pikiran urang moal Pak. Dan kasurupan teh biasa nama eta teh salatri nya Bu. Stres, galau, loba masalah, hutang teu daek lunas pada eta teh. Pikiranna henteu bisa tenang. Lamun pikiran teu bisa tenang malaweungnya. Can diganggu ku jin oge geus kasurupan, Pak. Jadi ujian kesulitan yang Allah datangkan kepada manusia, kalau kita lulus uji, insya Allah akan melahirkan manusia atau hamba yang sabar. Dan menghadapi penderitaan mah kuncinya adalah sabar. Daya bahasa deui sabar. Betapa sabar orang tua kita dulu menghadapi berbagai macam penjajahan. Sabar we. Ayeuna oge sami sabarnya Bu. Sabar we. Ya. Kemudian yang keempat adalah bittafawut bainan nas. Al-ibtila, pilih salah nyerat, al-ibtila bittafawut bainan nas. Ujian dengan cara keragaman di antara manusia. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya ayuhan nas, ya Pak. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi adanya keragaman itu adalah satu potensi supaya kita saling mengenal antara satu sama lain. Adanya perbedaan itu bukan untuk perpecahan, tapi untuk membangun kekuatan. Sok baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu bisa menyatukan seluruh potensi-potensi yang ada. Nabi punya orang yang keras, yang kuat, punya ahli perang, dan Nabi juga punya safinatun Nabi. Sanamina teh? Ya, jadi Nabi punya pelayan yang kemudian dikenal dengan safinatun Nabi, kapalnya Nabi. Karena kemanapun Nabi nyaba, safar, maka orang ini bisa membawa segala keperluan Nabi. Lain Doraemon, bawa kantung ajaib, tidak.
Nabi punya pelayan yang bisa membawa segala keperluannya. Dan dulu belum ada kopernya Pak, belum ada bagasi, belum ada go-box zaman ayeuna mah. Ya, tapi Nabi punya pembantu yang luar biasa. Naon wae kaperyogian Nabi kacanak we ku ieu mah. Ya termasuk kita mungkin punya pembantu, punya asisten. Dia bisa mengerjakan apapun yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi perbedaan itu hakikatnya adalah untuk membangun kekuatan dan juga ukhuwah persaudaraan. Tapi yang terjadi hari ini perbedaan itu adalah bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit kehancuran ya Pak. Karena pemimpin gagal memanage berbagai macam potensi, termasuk juga di jamiah. Semakin beragam, mulai dari profesi, kebiasaan, insya Allah itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Tapi ya ngarana jalminya Pak tidak menyadari. Kalau jalmi lulus uji dengan kondisi seperti ini, maka dia akan bisa menjadikan perbedaan di antara manusia itu sebagai kekuatan. Jadi kurang naon deui teori Al-Qur'an teh nya Pak. Ya cuma kita saja yang abai. Sana ayat teori nu leuwih alus kan gitu. Ya terserah. Kemudian yang kelima adalah al-ibtila bisima'il mu'minin ma yu'dhihim minal kafirin. Yang kelima itu adalah bentuk ujian ketika kita mendengar saudara-saudara kita disakiti, dianiaya oleh orang-orang kafir. Hari ini kaum muslimin di India diganggu ke orang-orang Hindu kafir. Hindu teh kafir sanes Pak? Kafir menurut Al-Qur'an mah nya Pak, sanes cek urang. Mereka melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran. Perempuan-perempuan muslimah yang berjilbab tidak diperkenankan masuk kelas, tidak diperkenankan mengikuti kuliah, tidak diperkenankan mengikuti pelajaran. Sebelumnya juga Myanmar ya Pak, kemudian Uighur, banyak saudara-saudara seakidah kita dianiaya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi kalau kita mendengar ada saudara kita dianiaya oleh orang-orang kafir, itu bukan cerita baru tapi cerita lama. Dengan tujuan menguji kita, apakah kita peduli atau tidak. Ya, jalmi mah anggar we, aya nu peduli, ada yang tidak peduli, ada yang nu hare-harenya Pak. Nah Allah menghendaki dengan adanya tindakan-tindakan intimidasi, teror kepada saudara-saudara seagama dengan kita, paling tidak menyampaikan doa, memohon doa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya, dan seterusnya. Doa ke Allah supaya kaum mukminin diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ada juga yang meneliti bahwa dalam Al-Qur'an ujian itu jika dilihat dari kondisinya ada dua, ada fis-sarra, ada fid-dharra. Ya, ketika kita melakukan 5 hal ini kan macam-macam. Contohnya weh salat dalam keadaan lapang, awak nuju sehat, nya Bu, nuju teu gaduh pada melan, nya nuju rineh lah kitu. Artos nuju seueur nya Bu. Kira-kira kumaha salatna? Tenang teu? Ya mudah-mudahan we tenang ya Pak. Tenang. Abdi ge kantos ngalaman Pak, ieu teh asa seuseu rezeki teh ya Allah. Nya cenah urang salat duha kitu nya Pak. Nya ku salat duha mah biasana rezeki teh moncer gitu. Laras teh. Nya da ari urang mah salat we nya banyak. Dari rezeki mah tos diatur. Abdi teh salat we Pak, salat kieu. Dari sholat duha, telepon di sada, aduh aya tamu, nyandak artos, alhamdulillah, bener sholat duha teh, gitu. Isuk gerek sholat deui gitu. Ayeuna wae tokcer, isuk ge siga nama.
eta salat keur salat HP disada ana ada tadi teu disada ayeuna disada bawa-bawa aya rek mere deui pan kitu nya Bu. Diantepkeun we beres salat dibuka teh wah miskol dibuka teh wah nya alhamdulillah aya nu rek mere deui bener salat duha cik teh poe katilu eta marek takbir pisan telepon disada waduh iya cing teh ieu macan salat acan HP geus disada ditingali teh nya rek mere duit deui nepikeun ka poho salat duhana. Nya atuh da tamu uplek ngobrol padahal tadi teh rek salat duha nya teu tulus da kaburu aya duitna kitu. Pengalaman ieu mah Bu nya ngan sakali-kalina kitu teh iraha datang deui kitu teh. Ya, jadi kondisi manusia mah kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit. Baik lapang maupun sempit, maka jangan sampai kita ini berubah persepsi terhadap keagungan, kemuliaan, kasih sayang Allah dan sebagainya. Pan Ustaz Sayub besok nyarios kieu geuningan. Nah, cenah iraha batur siga urang. Eta teh keur saro, keur doro, Pak. Keur susah, keur senang biasana. Biasana mah keur susahnya Pak. Nya keur susah mah ngomongna teh iraha batur siga urang. Ripuh duit hese. Jadi ujian datang dengan berbagai kondisi dan juga psikologis kita dalam keadaan dua hal. Kalau tidak lapang sempit. Ya. Dan mudah-mudahan kita selamanya baik dalam keadaan lapang atau sempit bisa senantiasa menerima berbagai ujian dari Allah. Jadi artinya ketika kita berinteraksi dengan berbagai ujian dari Allah maka mutlak otak kita harus fokusnya Pak. Hati orang kedah tetap muntang ke Allah Subhanahu wa taala kan begitu? Iya. Kita sebagai orang tua kan pikiran kita harus manteng Pak. Harus manteng. Ya, masih keneh boga budak mah nya Bu. Komo gaduh budak teh misalnya teh nuju piknik sok gegebegan tara Bu. Nya, gegebegan hate teh terus muntang ka Allah. Pikirannya nuju masak teh ujug-ujug telepon gebeg. Telepon gebeg lain sieun ditagih hutang lain ya mah. Sok sieun budak cilaka. Nya Pak. Konsentrasi. Ya, sebagai orang tua rata-rata ngalaman lah banyak. Ya rata-rata ngalaman. Ya, saya juga pernah langsung saya sedang apa hari tetenya ujug-ujug nelpon pun anak nelpon eta ujug-ujug Bi saya jatuh dari motor sana celaka plus weh leungit di mana wah eta di sada Pak ngan aya nu ngawartosan cenah ieu di rumah sakit langsung ke rumah sakit aya ditanya teh nah tadi teh dituluykeun nelpon kaburu pingsan cenah Bu. Udah kayak ku inget kaburu pingsan eta nelpon aduh alhamdulillah motor nama teh leungit helm nu leungit mah nya tos weh di ubaran beres tah pan eta teh kedah konsentrasinya Bu kedah konsentrasi ya rasaan marek salat kitu harita teh rek isya tah ya rek isya pisan harus ke rumah sakit mayar keur budak mayar keunu ditabrakna dan nabrak jalmi cenah kitu ya sagala itu kan harus konsentrasinya Pak konsentrasi jadi kalau dia konsentrasi bahwa segala apapun itu dari Allah maka dia akan relatif lebih tenang menghadapi berbagai macam musibahnya Pak ya Allah tulungan ya Allah saya harus hadapi apa dulu bereskan alhamdulillah ya walaupun katakanlah kita harus urusan di rumah sakit sampai menjelang dini hari tapi beres masalahnya Bu ya. Dan insya Allah ini terasa bahwa dengan ma'rifatullah kita akan lebih konsentrasi menghadapi berbagai macam masalah gitu. Nah berikutnya tentang target interaksi hamba bahwa dengan berbagai ujian tadi sudah disampaikan pada gilirannya manusia itu akan ma'rifatullah akan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan melalui keagungannya. Lamun diajar tauhid mah aya tauhid rububiyah, aya tauhid uluhiyah, aya tauhid asma wa sifat. Walaupun sama tetangga kita sering diledek gitu ya.
Tauhid apaan cenah katanya? Teu aya ti dituna oge. Ya kan baik. Tapi paling tidak teori ini bisa kita manfaatkan untuk cara kita memahami kekuasaan Allah. Ya. Bahkan ada yang lebih simpel dari Fathul Majid itu. Saya baca bahwa tauhid itu ada tauhid khobariyah, ada tauhid insya'iyah. Tauhid khobariyah adalah tauhid berinteraksi dengan Al-Quran. Bahwa dalam Al-Quran Allah mengenalkan dirinya dengan khobariyah, dengan segala kabar. Kan kita mengenal Allah dengan pengkabaran dalam Al-Quran ya Pak. Allah diterangkan kieu, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menciptakan Adam, dialah yang menjadikan, panjang pisan. Ya, itu namanya tauhid khobari. Jadi kabar apa saja yang ada dalam Al-Quran terkait dengan Allah, kita imani, itulah tauhid khobari. Ada juga insya'i, perintah, u'budullaha, ya, sembahlah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya ya Pak. Ya. Allah menyuruh kepada kita supaya menyembahnya. Nah, ketika kita disuruh menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah, maka itu adalah tauhid insya'i. Ya. Ujung-ujungnya nanti ma'rifatullah. Ya. Kenapa kita iyakan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Sebab sudah kita beli, ya Pak, ku iman urang. Percaya ya Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya percaya dengan apa yang Engkau jelaskan dalam Al-Quran. Dan saya tidak akan pernah mendustakan satu ayat pun tentang Engkau. Kan gitu, itu teh ma'rifatullah Pak. Da pendak jeung Allah namanya kumahanya Pak? Moal kabayang atuh. Papanggih jeung preman wae sieun. Apalagi berjumpa dengan Allah pencipta segala sesuatu. Moal kaawakan. Walaupun ada istilah manunggaling kaula gustinya Pak, bersatunya makhluk manusia dengan Allah. Percaya tuh Pak? Ada Allah mah ngahiji wae. Ya, ngahiji wae Allah mah Pak. Allah bersatu dengan semua makhluknya. Lamun Allah misah, kumaha? Nya ruksak atuh ciptaan Allahnya Pak. Iya, semuanya ada dalam pengendalian Allah. Kalau semuanya tidak ada dalam pengendalian Allah, rekumaha langit yang buminya Pak. Semua dikendalikan Allah. Perusahaan pun bisa dikendalikan karena segala hal yang terkait dengan perusahaan itu bisa dikendalikan oleh pemimpinnya melalui sarasana, melalui alat-alat, melalui berbagai hal. Ya. Sakola oge saminya Pak. Ya, itu. Maju jeung henteu tepan lamun terkendali. Kalau tidak terkendali, amal benar sakola. Nah, yang pertama bahwa segala ujian itu harus sampai pada ma'rifatullah. Ayatnya wa idna jainakum min ali fir'auna, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun yasumunakum, mereka ya Fir'aun dan bala tentaranya dan rezimnya itu menyiksa kalian dengan su'al adab, dengan seburuk-buruknya siksaan. Kejam. Ya, jadi lamun ayeuna katakanlah ulama kita dianiaya, dizolimi, tenang. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang hirupna penuh ujiannya Pak. Da lain ujian mah lain hirupnya Pak. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Nu nyiksa Firaun dan rezimnya, tapi Allah menutupnya dengan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Tah ieu teh ujian ti Allah. Ya. Firaun nu nyiksana, atau mungkin orang-orang yang sefaham, seakidah dengan Firaun sering membuat kerusakan dan kezaliman di muka bumi ini. Tapi Allah menutupnya, kamu harus yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah. Nah, orangnya bisa akur di rumah tangga teh gitunya Bu. Nah, boga pamajikan teh cerewet teh mending cerewet mending henteu Pak. Nya, orang Sunda mah lamun keheul ka pamajikan nyieun dongengnya Pak.
Nya apa teh dongeng anu disuntrungkeun pamajikanna ka jero sumur. Padahal eta sumur teh cenah loba jurigna. Loba jurigna. Nah atuh pamajikan nu cerewet teh dijongklokeun kana sumur. Isuk pagertona teh eta jurig nu di jero teh kalaluar. Naon sababna aya nu cerewet di jero sumur. Eta orang Sunda mah gitu. Nya kreatif belah dia nama. Jadi hiburannya Pak. Nya. Padahal eta teh bisa jadi mimitina mah keheul ka pamajikan tapi manehna mikir kumaha sangkan jadi carita yang bisa membukin orang enjoy kan gitu nya Pak. Rame pan ger-ger sareuri gitu. Padahal mah sebenarnya mah keur nyeukseukkeun dirina sorangan. Ya Allah boga pamajikan teh ku cerewet-cerewet teuing gitu. Jadi kalau kita mampu mempersepsikan ujian apapun dengan bahwa ini adalah balaun min robbi, ini adalah ujian dari Tuhanku, eta teh wujud atau bukti bahwa kita ini ma'rifatullah. Wawuh jeung Allah teh. Ya. Kemudian yang kedua dengan ujian, terutama ujian syar'i, itu pada gilirannya akan menjadikan manusia itu matang. Sok ibu lakonan salat, ku bapa lakonan ibadah-ibadah lain, pada gilirannya akan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang matang, dewasa, mandiri dan tangguh. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik kata Rasulullah daripada mukmin yang lemah. Iya. Dan menjadi pribadi mukmin yang baik adalah antara lain kalau dia sanggup melakoni seluruh hukum syar'i atau titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menguji Firaun dengan segala titah-titahnya. Beres ieu diparentah deui, beres itu diparentah deui. Terus bae dilakonan. Sok urang lamun ayeuna hirup di jamiah atau di apa sajalah di lingkungan, di satu lingkungan, kemudian punya pimpinan, punya atasan, gawena teh nganitah wae, kira-kira kumaha Pak? Bosan teu Pak? Bosan. Tapi pada gilirannya kalau perintah itu baik, itu akan membuat baik kita semua. Ya. Allah teh teras-terasan merintah Nabi Ibrahim, teu eureun-eureun Pak. Terus-terusan Allah merintah Nabi Ibrahim dengan kalimat, dengan artinya dengan firman-firmannya. Nabi Ibrahim disuruh sholat, Nabi Ibrahim disuruh untuk memperbaiki Ka'bah, Nabi Ibrahim disuruh itu, disuruh ini. Dan semua perintah Allah itu disempurnakan. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang matang. Nah demikian pula kita. Lamun hoyong asak menjadi seorang mukmin muslim yang baik, maka kita harus bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai lebihnya? Nilai lebihnya adalah qala inni ja'iluka linnasi imama. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku punya rencana akan menjadikan kamu sebagai imam. Tuh, jadi imam. Jadi lamun urang hayang jadi imam kudu lulus uji. Ulang hayang jadi imam tapi embung di uji. Naon ngaranna nu kitu? Iya, pokoknya mah jadi imam mah kudu daek diujinya Pak. Diuji dulu. Iya. Mau jadi ketua KPK, mau jadi ketua KPU, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, itu harus diuji dulu. Ulah ujug-ujug dicalonkeun. Uji dulu paling tidak pertama tentang keislamannya. Dina KTP-na Islam, muslim, harus dibuktikan keislamannya. Cik paling tidak bisa maca Quran teh. Lamun Fatihah wae salahna 7, kok mau ngurus negara nya Pak? Ya, ngurus bacaan Al-Qur'an wae teh becus, komo lamun ngurus negara. Mangga wae eta mah lenyepan. Lalu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, pamitiasa sama senah dari turunan juga sama. Qala la yanalu ahli dzalimin.
Nabi Ibrahim meminta supaya jangan dirinya saja yang diuji, makanya Allah uji dua-duanya jeung Ismail nya Pak. Da kahoyongna lamun kita ingin menjadi imam, maka kuncinya adalah penuhi apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan mengalami dan akan mencapai derajat imam yang matang, ya. Moal jadi kacing calang. Tapi lamun ayeuna tidak bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya pasti kacing calang Pak kaditu nate. Moal bener gitu. Ya, dan di organisasi kita juga bisa kita rasakan ya Pak. Karek asup satahun ujug-ujug jadi taskil. Punten ya mah. Sanes nyindir ya mah. Kenyataannya Pak. Kira-kira benar moal Pak? Moal benar. Dalam seseorang ingin jadi taskil di jamiah, dia harus larut dulu dengan orang-orang yang ada di jamiah itu. Ulah wakah yang jadi ya. Mata ketentuan-ketentuanana teh minimal ketua cabang kungsi mengikuti musca. Menjadi ketua PD minimal dia pernah mengikuti musda. Dicalonkan jadi ketua PW minimal mengikuti muswil dan seterusnya. Ulah ujug-ujug canggung sikil tidak pernah mengikuti muscab, tidak pernah mengikuti musda, tidak pernah mengikuti muswil, ujug-ujug aya di PP. Punten ieu mah. Ya. Ya mau asak dalah di kumaha oge. Ya. Dan ini sudah terukurnya Pak. Sudah terukur. Ya. Ari nu geus ngarasakeun pait peheurna jamiah mah dia bisa menentukan ketentuan-ketentuan sesuai dengan makrifahnya kepada organisasi. Nah mustahil atau bisa kenal dengan organisasi. Walaupun dia meneliti, katakanlah punya disertasinya Pak, orang lain meneliti tentang jamiah kita, lalu mencapai gelar titel doktoral, jadi doktor. Iya. Jangan kemudian diberikan porsi untuk memimpin organisasi, apalagi di level tertinggi. Tayete karek hukum dunianya Pak, hukum dunia. Sok Bapak ayeuna aya jalmi teu bisa maca Quran, rek diangkat jadi RT. Nya RT na RT kumaha heula nya Pak? Kalau di lingkungannya adalah orang-orang baik, saya kira bacaan Al-Quran akan jadi persyaratan. Tapi kalau di lingkungannya sabodonya, saha we nu jadi pemimpin mah bebasnya Pak, bebas. Nah kemudian yang ketiga, dengan ujian yang Allah datangkan kepada manusia, itu targetnya adalah supaya manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Ingat, khalifah mah luhureun imam. Imam mungkin hanya untuk satu katakanlah kalau di masjid hanya untuk sholat berjamaah. Tapi kalau khalifah itu memimpin untuk seluruh dunia. Dan yang dipimpin bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk Allah. Seperti juga Nabi Sulaiman. Beliau tidak hanya mampu menjadi pemimpin bagi semua manusia, tapi beliau juga menjadi pemimpin untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. Bayangkan istana Ratu Balkis dipindahkan dalam waktu yang lebih cepat daripada kedipan mata. Saha nu mindahkeunana? Cenah nu mindahkeunana teh jin ifrit. Cek sakawalnya Pak. Ya saya tidak melihat kisahnya ini benar atau tidak, tapi saya mengambil ibroh bahwa Nabi Sulaiman punya komara, punya wibawa, punya pengaruh. Jangankan manusia, jin wae nurut ka Nabi Sulaiman. Dan begitupun makhluk-makhluk yang lain, sireum nya Pak. Sireum wae sampai ka ulah waka kaluar sana. Ieu pangarsa dunungan urang bade ngalangkung pan kitu nya Pak. Oh, sireum wae ngahormat. Moal waniun ngegel Nabi Sulaiman, moal. Karena dia punya pengaruh. Nah inilah yang dimaksud dengan khalifah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dia yang menjadikan kalian khalifah-khalifah. Jadi khalifah tidak mesti punya jabatan, tidak. Ya kalau dia berpengaruh, kemudian
yang nurut patuh bukan hanya manusia, berarti dia telah menjadi khalifah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan dia Allah yang mengangkat sebagian di atas sebagian beberapa derajat. Liyabluwakum fima atakum, ya, agar dia menguji kalian dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Jadi dengan berbagai ujian ini Allah menghendaki agar manusia itu ada di antara mereka yang jadi khalifah. Jadi ulah sieun ku istilah khalifah. Kalaupun sekarang ada istilah khalifah, ya mungkin khalifah yang dimaksud adalah kekuasaan. Tapi kalau menurut ayat ini khalifah itu adalah manusia yang bisa memimpin di muka bumi ini sebagai pemimpin yang sesungguhnya, walaupun tidak punya jabatan. Manusia nurut, jin nurut, hewan nurut, pohon-pohon juga nurut, ya Pak. Ya, awan wae nurutnya Pak. Bagaimana Nabi ketika berjalan dilindungi, dipayungi oleh awan. Cik, orang kantos teh nuju mapah dilindungi oleh awan. Kalau kita menghadapi berbagai macam situasi, lalu kita bisa katakanlah mengendalikan, walaupun kita tidak punya jabatan, insya Allah itu bagian dari fungsi khalifah. Ya. Kadang-kadang yang membela satu warga desa ternyata bukan RT-nya, bukan RW-nya, melainkan katakanlah tokoh masyarakat, ada pelukis, ada pengarang lagunya Bu, macam-macam lah, tidak mesti menjadi pemimpin. Atau yang sering di medsos itu di Purwakarta mah aya Kang Dedinya Pak. Kang Dedi selalu tampil tuh di video-videonya menjadi khalifah fil ardi. Ya, aya nu ngaruksak eta tah. Kebon awinya Pak diruksak, dicarekan gitu tah. Saya tuh Pak. Ya, karena bagaimanapun bambu itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lain. Insya Allah. Nah, orang ge satu saat mah bakal ditulungan ku tatangkalannya Pak. Saya pernah dengar cerita nih dari Kang Endang Parman. Asal nama Jiger Pak, di Gungruh teh. Bumina caket Ustad Usmat. Saya harita pernah jatuh ka jurang. Ya. Ngan ditakdirkeun ku Allah teh ngait sanata kana tatangkalan. Nah, gantung we kitu. Lamun rag-rag aing geus pae cenah kitu. Dikersakeun ditulungan ku tatangkalan. Ibu kantos ditulungan ku tatangkalan? Kantos ditulungan ku piring Pak? Haraman pisan ditulungan ku piring mah tuh. Coba lamun urang dahar teh di piringan kumaha? Ditulungan pisan ku piring teh nya Pak. Tuh piring wae nulungan ka urang gitu. Jadi kita akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah. Ya, kalau sesama manusia mungkin kelihatan, tapi kalau bukan oleh manusia tidak kelihatan. Ya, ya beberapa bulan Januari lah, abdi gepan sukses sepedahannya Pak, wih ti Lembang, kasarempeta ku budak Pak, waduh, tarik pisan eta budak make motor, helm beulah, alhamdulillah sirah mah Pak teu beulah-beulah acan. Ya, asa aya nu nulungan kitu harita, labuh teh dek gitu tah. Ya, alhamdulillah bisa keneh balik ka imah make sapeda coba. Eta teh geus katabrak, nu nabrakna mah ripuh eta teh kieu we. Aduh cenah nyeri. Hampura apa cenah punten aduh. Yakeun bae lah cing teh sarua nyeri. Yang keempat, dengan ujian itu akan tampak siapa yang terbaik di antara kita. Ujian itu digambarkan oleh Allah, ada ujian hidup, ada ujian mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Datos maut ge engke urang bakal apa? Urang apa sesuai dengan hadis Nabi bahwa di alam kubur itu akan sangat tergantung dari amalannya masing-masing. Kalau dia orang baik,
maka dia akan mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Kalau dia jahat, dia akan mendapatkan kejahatan di alam kuburnya. Ya. Nah, dengan adanya hidup dan mati, maka akan tampak siapa yang terbaik amalannya. Kemudian yang kelima, bahwa dengan ujian kita akan sadar bahwa kembali itu pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulih ka jati, mulang ka asal. Itu adalah puncak dari ma'rifatullah. Lamun jelema sudah sampai ke pikiran seperti itu, insyaallah. Ya, ayeuna mah lebetkeun we kana pikiran orang, kan kitu nya Pak. Al-Qur'an dilebetkeun, nasihat-nasihat baik dilebetkeun, termasuk juga petatah petitih karuhun urang. Ngulih ka jati, mulang ka asal, pasti balik maka Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nasihat. Sok simpen di dieu. Pasti akan ada pengaruhnya. Hirup teh moal macam-macam, sebab orang sadar orang mah pasti paeh. Lamun paeh balikna sarua kabeh ge ka, itu adalah puncak pemikiran. Eta teh ma'rifatullah, Pak. Akan terasa sekali. Nah, saya akan sampaikan contoh sebagai penutup. Orang yang ma'rifah, orang yang kenal dengan sesuatu, sebelum kita ma'rifatullah ya Pak, katakanlah seorang dokter. Dokter menghadapi seorang pasien yang kondisinya berbeda dari pasien-pasien sebelumnya. Cek dokter teh imah asa aneh ya. Tapi dia sudah ma'rifah bahwa penyakitnya biasa nama iya. Dia pelajari terus dengan tenang, dengan seksama, sampai akhirnya dia bisa memberikan resep yang terbaik untuk memberikan terapi kepada orang yang sedang mengalami kesakitan ini. Jadi nu ma'rifah mah akan lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Atau katakanlah pemadam kebakaran. Ya, petugas pemadam kebakaran itu adalah orangnya yang ma'rifatun nar. Wawuh jeung seuneu teh. Matak tenang manehna mah. Da wawuh jeung seuneu, beda nu teu wawuh jeung seuneu. Begitu seuneu ngalentap gitu kumaha reaksina? Wah, reuwas. Komo barudak ayeuna mah seuneu gede kitu nu kaluar anjing, geus puguh seuneu. Ya. Orang yang tenang, orang yang ma'rifah, dia akan lebih tenang. Ya, pemadam kebakaran menghadapi seperti itu tenang. Para bidan menghadapi ibu-ibu yang akan melahirkan, tenangnya Pak. Karena dia sudah ma'rifah dengan sesuatu yang ia ketahuinya. Ya. Nah, yang paling akhir adalah ma'rifah sakaratul maut. Saya beberapa kali mendengar orang yang sedang sakit, siga nama isuk terek paeh, ternyata sampai hari ini teu paeh-paeh Pak. Makanya geus aya 3 bulan teu paeh-paeh, berarti dia tidak ma'rifah dengan sakaratul maut. Sementara tetangga saya ya yang sakitnya udah lama, tiba-tiba dia ngomong ke istrinya, kan dia tanya, Ustadz, kalau suami saya sebelum mati ngomong ke saya, Mas ini kayaknya mama bapak teh sana sakaratul maut, gimana ya? Nah, begitu saya mendengar seperti itu, dia tidak ngomong, bapak suka macam-macam, tidak. Tapi dia pada hari itu saya langsung ngejawab, lalu saya harus apa Pak? Ya ngadoa aja mah, ngadoa weh, geus ngadoa teh mah, kurang mah ngadoana mah, cik sana maca Quran, dibacakeun Quran, surat naon? Surat Al-Kahfi, dibacakeun surat Kahfi. Beres ta maca surat Kahfi teh, lumayan lami banyak. Sana mah masih kurang mah kayaknya, dibacakeun surat Yasin kurang rencangna teh. Baca surat Yasin maut we. Iya bisa jadi, Ari Abdi mah sanes ngabahas Yasin jeung Al-Kahfi na sanesnya Pak. Poinnya adalah orang yang ma'rifah dengan sakaratul maut, dia akan lebih tenang menghadapi kematian. Karena dia tahu, ini nih sakaratul maut. Dia berhasil mengidentifikasi bahwa ini adalah sakaratul maut, sehingga dia siapkan menjelang kematiannya itu dengan amal soleh. Walaupun sejengkalenya Pak, karena akhir hayat dia lakukan kebaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Walaupun hanya nyuruh orang lain. Da diri nama keripuh dina kaayan keripuh. Alhamdulillah dengan izin Allah maca Yasin belum selesai, suami saya begitu pegang sudah tidak ada. Ya saya katakan insya Allah suami ibu adalah orang yang mengalami husnul khotimah karena dia berhasil menghadapi ujian sakaratul maut dan dia bisa mendefinisikan ini adalah sakaratul maut. Jadi lamun ngeusian teh mah pas eusianana teh Pak, ya.
Ya kan kadang-kadang orang nungusian ujian teh ka mana karapnya Pak? Nya soalna ka kidu eusina ka kaler. Ya ngalor we ngidu eusina teh. Ya, tapi kalau orang yang benar-benar dia paham, dia ngerti, dia akan menjawab dengan jawaban yang akurat. Itulah Bapak Ibu hadirin hadirat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalangkungan 3 menitnya Pak, hapunten. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ade Saiful Aziz atas ilmunya yang bermanfaat. Mungkin sekian bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan bertutur kata. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.